Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkanlah, di sini nama saya Haris Brahmaika Aditya dan saya berasal dari instansi SMN 1 Negeri Kelumpang Hilir dan saya menjabat sebagai guru pendidikan agama Hindu. Nomor harian saya sebagai peserta Latsar tahun 2022 golongan 3 angkatan 3 dan kelompok 4 adalah nomor 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas saya mengenai sintesa core values ASN berakhlak di lingkungan tempat kerja masing-masing. Akan langsung saya mulai. Di sini saya akan awali dulu dari pendahuluan. Jadi dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Dari kumpulan nilai-nilai dasar di beberapa instansi pemerintah, terlihat jelas bahwa nilai-nilai dasar atau core values masing-masing instansi pemerintah mengerucut menjadi 7 nilai. Yakni 7 nilai itu adalah pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari core values tersebut diusulkan akronim berakhlak supaya lebih mudah untuk diingat. Berakhlak singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya core values bagi ASN. Jadi yang pertama yakni mensarikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Lalu yang kedua, untuk menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh IP dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum atau banyak kesamaan nilai IP yang bisa disumpulkan menjadi satu core values. Yang ketiga, core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Lalu yang keempat, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Yang kelima, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke IP lain atau talent mobility. Dan yang keenam, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu yang sebelumnya, jika kita membicarakan mengenai pentingnya core values ASN, kita lanjutkan dengan perumusan core values ASN. Yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Yakni apakah itu? Yakni adalah keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat ada harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima yaitu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan untuk perilaku inti dari core values ini, yang pertama mengenai tentang berorientasi pelayanan, yakni memahami kebutuhan dan keutamaan kepuasan masyarakat, melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, akuntabel, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten, yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Lalu yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, harmonis, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, yakni menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara.
Lalu yang keenam ada adaptif, yakni cepat menyelesaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga adalah bertindak proaktif. Yang terakhir dari panduan perilaku inti yakni adalah kolaboratif, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu apakah implementasi nilai berakhlak di sekolah? Yang pertama dari nilai berorientasi pelayanan adalah setiap pendidik ini diwajibkan untuk berkomitmen terhadap pelayanan prima bagi sesama pendidik, kepada pimpinan ataupun kepada jajaran sesama warga sekolah. Yang ini pendidikan ini juga dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam mengajar dan berpendidikan untuk mendidik peserta didik di sekolah selama proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada akuntabilitas, ini bermakna adalah untuk bertanggung jawab atas segala kepercayaan yang diberikan, atas segala kewenangan yang telah diberikan kepada kami para pendidik. Jadi pendidik ini dituntut untuk bersikap akuntabel dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan serta menciptakan transparansi di tempat kerja. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti bentuk penilaian kepada hasil belajar siswa yang disampaikan kepada peserta didik secara administratif sebagai bentuk laporan untuk sekolah dan orang tua peserta didik di rumah, untuk peserta didik juga tentunya. Yang ketiga adalah kompeten. Jadi kompeten ini adalah menggambarkan pendidik untuk terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Jadi harus mampu meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Jadi walaupun sekarang dalam kondisi pandemi, dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, mau tidak mau kita semua sebagai seorang pendidik harus menguasai bidang teknologi informasi sebagai penunjang proses belajar dan mengajar. Pendidikan dan pelatihan harusnya gencar dilaksanakan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan online, dekat online untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang pendidikan, khususnya sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan kompetensi di proses belajar dan mengajar sehingga siswa bisa merasakan manfaatnya dari kami guru yang selalu berinovasi terhadap teknologi yang sedang berkembang saat ini. Lalu yang keempat ada harmonis. Jadi dalam proses pekerjaan kami harus dituntut untuk saling mengembangkan rasa peduli dan menghargai perbedaan. Jadi terciptanya harmonisasi ini dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif dan dapat berefek kepada semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada sekolah dan transfer ilmu kepada peserta didik. Jadi kami tidak boleh membedakan apapun latar belakang dari orang tersebut, mulai dari agama, suku, budaya, dan golongan apapun itu. Semua kita rangkul sebagai bentuk keharmonisan kita berada di lingkungan kerja. Lalu yang kelima ada loyal. Jadi kita sebagai pendidik harus dituntut berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik, kita harus mampu menjaga nama baik sesama pendidik, sesama rekan kerja, sesama warga sekolah, sesama dari instansi kami harus kami jaga nama baik instansi yang sedang kami bekerja di dalamnya dan juga negara Indonesia ini. Lalu yang keenam ada nilai adaptif sebagai nilai sangat penting yang harus dimiliki terutama di era pandemi seperti sekarang. Jadi pendidik itu harus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun dalam dunia pembelajaran virtual. Jadi walaupun sekarang ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, semi tatap muka atau virtual, kita harus cepat menyesuaikan diri. Tidak ada alasan untuk kita untuk malas, untuk kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Setiap perkembangan, setiap perubahan harus kita sesuaikan, harus kita pandai menyesuaikan diri dan bertindak proaktif untuk menghadapi segala perubahan yang ada. Jadi seperti penguasaan aplikasi virtual meeting seperti Zoom, aplikasi-aplikasi proses pembelajaran pendidikan yang banyak sekali bentuknya itu harus kita kuasai. Untuk apa? Untuk membentuk sumber pembelajaran yang menyenangkan sehingga aplikasi pembelajaran ini bisa bervariatif sehingga membuat siswa menjadi lebih senang atau lebih tergerak untuk semangat belajarnya. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Di sini pendidik harus mampu membangun kerjasama yang baik antar sesama pendidik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama dapat menggerakkan semangat pendidikan dari berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita harus menciptakan suasana kolaboratif atau suasana kerjasama antara rekan kerja sehingga kita bisa saling membangun intuisi, saling membangun kepercayaan, saling membangun rasa untuk saling membantu, saran-saran dan sebagainya itu harus kita tampung untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang pendidikan.
Dan penutup dari presentasi saya hari ini adalah ASN ini merupakan profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Jadi profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang sangat adil, diberikan kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberikan kesempatan terbuka untuk berkarir. Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya dengan terus meningkatkan kinerja secara terus-menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan core values. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan dari keterampilan saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang peserta Latsar di tahun 2022 ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah penyampaian. Saya tutup. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua.